Kali ini Kak Yano Bintang akan memberikan resep 10 cara paling praktis untuk menjelajahi hutan rimba. Tentu Anda juga pernah atau ingin atau akan menjelajahi hutan rimba. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Ada 10 cara untuk menjelajahi hutan rimba supaya kita mendapatkan sesuatu aman, nyaman, dan ada hasilnya. Berikut ini adalah 10 langkah yang bisa diikuti dalam menjelajah hutan rimba. Tentunya hutan rimba adalah hutan yang lebat, hutan yang primer, atau bisa jadi yang sekunder, atau hutan-hutan di lereng gunung. Yang pertama, persiapkan diri dengan baik, termasuk membawa perlengkapan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan seperti peta, kompas, pisau, obat-obatan, air, dan makanan yang cukup. Itu menjadi dasar syarat pertama supaya kita bisa nyaman dan sukses menjelajahi hutan. Nah, yang kedua, pastikan Anda memahami kondisi hutan rimba yang akan Anda jelajahi, termasuk cuaca, flora, dan fauna yang ada di sana, serta risiko yang mungkin dihadapi. Caranya bisa lewat baca buku, lalu Google, buka internet, kemudian bisa tanya pada orang lain, lalu simpulkan kondisinya seperti apa ketika saat ini. Perlu diingat bahwa cuaca, flora, fauna di sebuah hutan itu kerap kali, seringkali mengalami perubahan. Jadi dinamis sekali. Kita tidak perlu percaya begitu saja hasil sebuah buku, tetapi kita bisa mengantisipasi perubahan apa kira-kira yang ada saat ini. Nah, yang kedua, gunakan pakaian dan alas kaki yang sesuai dengan kondisi alam, seperti sepatu hiking, kemudian celana pendek yang nyaman, baju yang menyerap keringat, untuk memudahkan kita ketika berada di tengah hutan dan tidak ribet sendiri, tidak menyakiti diri kita sendiri. Jadi siapkan. Jangan lupa juga pakai topi ya. Topi karena banyak hewan-hewan dari atas yang jatuh dari pohon, biasanya ular atau apa, sehingga bisa nyangkut di topi. Dan seterusnya. Nah, yang keempat, buatlah rencana perjalanan yang detail, termasuk rute yang akan ditempuh, jarak yang harus ditempuh, dan titik-titik penting yang akan dikunjungi. Rancang itu di sebuah buku, sebuah kertas, catat, dicoret-coret rancangannya supaya efisien dan efektif, dan tidak mengeluarkan biaya yang besar, waktu yang terlalu panjang, dan betul-betul membahagiakan kita. Nah, yang kelima, selalu berjalan di jalur yang sudah ada dan diizinkan. Hindari motong jalur atau mengambil jalan pintas yang tidak jelas. Ingat, kalau itu kita lakukan bisa jadi kita akan menemui bahaya bagi diri kita sendiri. Jadi kita harus ikuti jalurnya yang diizinkan. Andai tidak diizinkan ya jangan dipenuhi. Karena bisa jadi ada alasan tertentu mengapa tidak diizinkan. Mungkin karena ada longsor, ada pohon tumbang, atau ada bahaya-bahaya yang lain. Jadi kita harus taat pada hal-hal yang telah diizinkan, rute yang sudah ada, dan jangan pula membuat rute baru ketika kita tidak kenal sekali kontur tipikal dari wilayah itu. Nah, yang keenam, jangan merusak alam dan lingkungan sekitar, seperti merusak tumbuhan atau mengambil hewan liar. Karena satu, merusak lingkungan, tapi yang kedua, yang paling penting, kalau kita merusak alam, itu akan mendatangkan mara bahaya. Siapa tahu dengan membabat sesuatu ada ular di sana. Siapa tahu kita membunuh hewan, lalu induk hewan itu akan datang, dan sebagainya. Sehingga hindari merusak alam dan membunuh binatang liar, karena ada dampak dari situ
selain memang mengganggu kelestarian alam. Nah, yang ketujuh, selalu memperhatikan keamanan diri, terutama saat melintasi sungai atau melewati area yang rawan bahaya. Perhatikan keamanan diri ketika kita melewati hal-hal yang penuh dengan risiko. Contoh, arus airnya, tingkat kedalaman, batu yang kita diinjak itu kokoh atau tidak, kemudian rawan bahayanya, bahaya di bidang apa, apakah tanahnya mudah longsor, apakah pohon itu mudah tercerai-berai ketika kita angkat sehingga tidak bisa menahan pegangan kita atau injakan kita. Nah, yang kedelapan, jangan berjalan sendirian, selalu berjalan bersama dengan teman atau guide yang sudah berpengalaman. Ini penting, karena kita kan di tengah hutan, kadang sendiri itu lebih tidak enak ketika bersama. Maka upayakan ketika menjelajah hutan itu bersama sehingga saling komunikasi dan sebagainya. Jangan menyombongkan diri bisa mampu dengan sendirian kecuali memang sudah ahli dan memang sudah expert di bidangnya. Nah, yang kesembilan, jangan menimbulkan kebisingan yang berlebihan atau melakukan tindakan yang bisa mengganggu kehidupan flora dan fauna di hutan rimba. Mengapa kita tidak boleh bising? Kan di hutan nggak ganggu orang lain, bukan begitu. Ketika kita bising, itu bisa jadi akan memberikan reaksi pada hewan atau tumbuhan atau orang yang ada di hutan itu. Satu, oh ini ada orang lewat, ayo kita cegat. Mengapa? Karena dengar suara kita. Bahkan ada hewan yang dia sering membunyikan suara-suara mangsanya. Nah, kita menirukan suara itu, maka kita dikira mangsanya, maka dia akan datang. Contoh, ular besar, itu kan mangsanya babi. Maka kita sering menirukan suara babi dan kita tidak tahu itu sebenarnya suara babi atau enggak. Kuik, 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 nah, dia akan datang. Atau kita nirukan suara kodok, tek, 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 tek. Ternyata ada ular yang datang karena dengan suara itu dikira ada kodok. Jadi hati-hati ketika kita membuat kebisingan di hutan. Nah, yang ke-10, selalu menghargai dan menghormati budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Serta jangan melakukan tindakan yang bisa merusak dan mengganggu kehidupan mereka. Tentu masyarakat setempat itu punya norma, punya harga diri, punya aturan yang kadang berbeda dengan adat kita. Jadi nggak usah diganggu. Kan lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalangnya. Jadi kita harus paham, jangan memberikan counter, bantahan, atau menyalahkan. Begitu ya. Demikian 10 cara menjelajah hutan rimba. Dan tentu cara itu ada cara-cara yang lain dan jumlahnya bisa lebih dari 10. Tapi yang paling pokok adalah 10 itu tadi. Selamat menjelajah hutan rimba. Salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.